Baik, maaf teman-teman, saya terlambat banget kayaknya, hampir 1 jam ya. Oke, silahkan kalau mau dimulai. Oke, baik, Pak. Suara saya terdengar nggak, Pak? Terdengar. Oke, sebentar ya, Pak. Atau mah pengen sendiri. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak untuk meluangkan waktu untuk hadir dalam wawancara kita hari ini terkait isu-isu perpolitikan di kawasan Eropa. Kawasan Eropa saat ini memang sedang menghadapi sejumlah tantangan politik yang cukup unik dan menjadi sorotan dunia internasional, mulai dari krisis imigrasi yang berkepanjangan, upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa di tengah konfliknya dengan Rusia, hingga dinamika hubungan antara Uni Eropa dan Inggris pasca mereka Brexit. Isu-isu ini tentu memiliki implikasi yang mendalam bagi stabilitas, keamanan, dan kerjasama di kawasan Eropa. Di kawasan Eropa. Dalam wawancara kali ini, kita akan membahas secara mendalam tantangan-tantangan tersebut serta upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Fauzia Tifaini, selaku moderator yang akan memandu jalannya wawancara hari ini. Baiklah, sekarang telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Rizky Hikmawan SIP MSI, selaku dosen pengajar Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang akan berbagi pandangan dan analisisnya di wawancara kali ini. Baik, selamat datang Pak Rizky. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Oke, baik Pak. Sebelum itu, tak lupa saya juga memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 15 yang akan mendampingi wawancara kali ini. Yang pertama itu ada Raisa Ramadini, yang kedua ada Eko Tapertama, yang ketiga ada Ana Setrianti, dan keempat ada Habib Muhammad Zikrullah, yang terakhir ada Muhammad Yusuf. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung saja ke sesi tanya jawabnya. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Yang pertama, krisis migrasi adalah isu penting di Eropa, terutama dengan arus migran dari Timur Tengah dan juga Afrika. Uni Eropa melalui lembaganya seperti Frontex atau European Border and Coast Guard Agency telah mencoba berbagai kebijakan untuk menangani masalah ini, termasuk penempatan ulang migran dan penguatan perbatasan eksternal. Kebijakan penempatan ulang migran ini seringkali mendapat resistensi dari beberapa negara anggota. Yang saya ketahui akhir-akhir ini ada Polandia dan juga Hungaria. Nah, dari hal ini bagaimana pendapat Bapak atau pandangan Bapak terkait efektivitas dari kebijakan lembaga dari Uni Eropa ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Jadi jika kita mengacu ya pada isu migrasi di Uni Eropa, pertama kali kita harus pahami dulu latar belakangnya. Jadi European Migration Policy itu sudah ada sejak tahun 2015, 2016. Jadi bisa dicek kembali ya secara lebih detailnya. Teman-teman juga bisa download bahkan materinya. Jadi EU Migration and Asylum Policy ini adalah suatu kebijakan dari Uni Eropa untuk mengatur arus migrasi sekaligus untuk menjadi payung hukum
bagi pengajuan suaka politik ataupun suaka pada umumnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara atau Middle East and North Africa. Jadi ini yang pertama kali perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, tentunya kebijakan ini adalah payung hukum yang nantinya terus menjadi acuan bagi Uni Eropa di dalam menangani isu yang berhubungan dengan para pengungsi, ya, para pencari suaka, dan seterusnya. Memang dari sisi keberadaan kebijakan ini sudah ada sejak jauh sebelumnya. Jadi bukan serta-merta muncul dari tahun 2015 atau 2016 tersebut. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Uni Eropa adalah suatu wilayah yang terbuka. Mereka cenderung dalam tanda kutip ya, mudah dalam menawarkan kedatangan para migran yang nantinya akan menjadi tenaga kerja bagi berbagai macam sektor pekerjaan di Eropa seperti itu. Jadi itu dulu yang perlu kita pahami bersama. Kemudian salah satu yang kemudian mendorong Uni Eropa untuk mengeluarkan kebijakan khusus di dalam menerima para pengungsi Middle East dan North Africa ini adalah ketika mereka mendapati beberapa kasus terkait meninggalnya beberapa pengungsi dari MENA yang berusaha untuk menyeberangi Laut Mediterania untuk mencapai ke Eropa, karena mereka berharap bahwa kehidupan mereka akan jauh lebih baik ketika mereka sampai ke wilayah Eropa, terutama Italia yang memang secara geografis cenderung lebih dekat ya. Jadi sebagai pintu masuk itu ke Italia sebelum mereka nanti menyebar kemana-mana. Nah, tentu kehadiran para pengungsi ini akan menjadi suatu masalah jika tidak ditangani dengan baik. Artinya, di satu sisi, Uni Eropa punya aspek kemanusiaan yang cukup tinggi, karena mereka juga menyadari bahwa salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya krisis berkepanjangan di Timur Tengah adalah kebijakan mereka sendiri di masa lalu. Sehingga mereka ingin seolah-olah menjadi atau menjadi suatu pertanggungjawaban moral bagi mereka untuk menerima para pengungsi tadi, para migran tadi dari negara-negara Middle East dan North Africa. Nah, tapi di satu sisi juga mereka tidak mungkin menerima para pengungsi ini secara serabutan tanpa ada kebijakan yang jelas. Kenapa? Karena kalau misalnya itu terjadi, maka niscaya akan terjadi kekacauan. Karena akan gelombang pengungsi itu akan semakin tinggi, dan Uni Eropa sendiri akan kesulitan, khususnya negara-negara anggota akan kesulitan untuk menampung mereka. Karena di dalam skema Uni Eropa itu ketika mereka menampung, mereka tidak dalam konteks untuk membangun shelter. Misalnya para pengungsi ini ditempatkan di suatu tempat gitu ya, kemudian mereka tinggal di situ selama mungkin sampai situasi di negara asal mereka itu aman, tertib, terkendali, baru kemudian mereka pulang. Tidak demikian gitu, karena di Eropa yang mereka lakukan adalah mereka berusaha untuk nantinya menawarkan pekerjaan kepada para pengungsi ini di Eropa. Jadi pengungsi yang nantinya datang ke negara-negara Eropa ini akan memiliki hak untuk bekerja. Nah, ini yang menjadi salah satu catatan ya yang perlu kita pahami bersama, sehingga penerimaan pengungsi ini tidak bisa sembarangan. Karena jika tidak, itu akan mengacaukan sistem perekonomian Uni Eropa, khususnya negara-negara anggota, dan juga sistem sosial, karena banyak pengungsi dari Timur Tengah ini yang tidak bisa bahasa Eropa. Makanya ketika mereka pertama kali datang, biasanya mereka memang ditampung di suatu tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan kursus bahasa dan kursus budaya, agar mereka bisa berintegrasi dengan budaya yang ada di Eropa.
Karena jika misalnya tidak, apalagi kalau misalnya mayoritas mereka Islam, kemudian ada isu Islamofobia sebelumnya yang muncul di Eropa, justru akan menimbulkan stereotype dan prejudice. Artinya kekhawatiran, rasa takut berlebihan dari penduduk Eropa asli kepada mereka. Nah, itu mindset pertama yang perlu kita pahami. Kemudian ketika berbicara mengenai masalah efektivitas, maka kita harus memahami terlebih dahulu bahwa Uni Eropa ini unik. Mereka adalah suatu institusi regional yang sifatnya supranasional. Jadi dalam beberapa aspek mereka mampu untuk memaksa negara anggota untuk mengikuti kebijakan mereka. Nah, termasuk masalah migrasi ini. Tetapi kita juga harus memahami bahwa tidak semua negara itu ikhlas, gitu ya, dalam tanda kutip ikhlas dalam menerima para pengungsi ini. Seperti misalnya Hungaria yang terjadi kasus ya terkait tackle yang dilakukan oleh seorang reporter Hungaria terhadap para migran yang sedang berlari ya ketika gerbang perbatasan itu dibuka. Kemudian juga ada beberapa statement dari pemerintahan atau negara yang saat itu sedang dipimpin oleh pemerintahan sayap kanan yang memang menolak keberadaan para imigran ini. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya persoalan tersendiri. Tetapi yang perlu kita pahami adalah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, negara-negara tersebut tetap harus menerima pengungsi karena ada kebijakan yang memang dipaksakan dalam tanda kutip oleh Uni Eropa. Tetapi bukan berarti Uni Eropa memberikan kebijakan tersebut secara semena-mena gitu ya. Mereka tetap mempertimbangkan luas wilayah negara anggota, kemudian jumlah penduduk, dan juga tingkat perekonomian. Jadi ketiga hal inilah yang kemudian menjadi indikator terkait berapa persen nantinya suatu negara anggota itu akan menerima jumlah pengungsi. Nah, sehingga kalau misalnya kita melihat dari kacamata ini, maka kita bisa mengatakan bahwa kebijakan Uni Eropa itu efektif. Karena memang telah terjadi penerimaan secara masif dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kita kemudian berbicara mengenai efektivitas dari sisi penerimaan dan maksudnya itu menerima orang-orang pengungsi ini untuk kemudian bekerja ke dalam perusahaan-perusahaan atau wilayah-wilayah kerja yang ada di Eropa, maka ini perlu penelitian yang lebih lanjut. Misal, kalian bisa nanti mengeksplorasi, karena saya tidak punya datanya ya, saya belum mengeksplorasi mengenai masalah ini, tapi silahkan, ini kalian bisa eksplorasi dan mungkin bisa menjadi skripsi buat kalian, yaitu ditinjau dari efektivitas berapa jumlah pengungsi total dari negara-negara MENA ke negara-negara Eropa, kemudian kalian cari datanya, berapa persen yang kemudian sudah terserap menjadi tenaga kerja atau mendapatkan green card, kartu hijau ya, untuk bekerja di negara-negara Eropa tadi. Dan kalian tidak perlu untuk meneliti semua negara Eropa, cukup pilih satu atau dua saja sebagai perbandingan. Dan itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya kalau bicara dalam konteks itu, maka saya tidak bisa mengetahui atau saya tidak bisa mengatakan efektif atau tidak karena tadi kita perlu data yang lebih jelas dalam menunjang pernyataan ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah banyak ya ternyata satu nomor. Yang ketiga itu adalah terkait mengenai masalah kebijakan Uni Eropa terkait migrasi, tetapi dalam kerjasama dengan Turki. Jadi kita tahu bahwa selain menerima para pengungsi itu langsung ke Eropa, Uni Eropa juga sadar karena ada kuota tadi ya, ada kuota tadi yang tidak mungkin menerima semua pengungsi yang ada di MENA ke Eropa. Akhirnya untuk pengungsi yang berada atau yang berasal dari Syria, maka mereka akan ditampung di Turki. Jadi mereka akan ditampung di Turki dan di perbatasan Turki dengan Eropa ya, di Istanbul Utara, dan mereka akan tinggal di shelter, di tempat pengungsian.
Nah, tempat pengungsian inilah yang kemudian disupport oleh Uni Eropa. Nah, kalau misalnya kita bicara dalam konteks ini, maka kita bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Eropa itu efektif. Karena mereka tidak perlu untuk menerima para pengungsi jauh lebih banyak, gitu ya. Mereka menjalin kerjasama dengan Turki, jadi mereka memberikan dana finansial kepada Turki untuk memfasilitasi para pengungsi agar tidak perlu ke Eropa. Tetapi secara strategis, kebijakan ini menjadi problematik karena akan menimbulkan ketergantungan dari Uni Eropa terhadap Turki. Karena bisa saja kalau Turki nggak mau lagi melanjutkan, kemudian Turki membuka gerbang perbatasan, maka akan banyak sekali para pengungsi itu yang berhamburan ke negara-negara Eropa, walaupun pintu masuknya adalah dari Bulgaria. Nah, masalah inilah yang kemudian sejauh ini sih masih bisa terkendali, melandai seiring dengan terbentuknya stabilitas di kawasan Timur Tengah, kecuali di beberapa negara ya, terutama Libya, karena Libya sekarang masih berkonflik internal. Tetapi untuk stabilitas sendiri sebenarnya sudah bisa dikatakan relatif lebih stabil, sehingga krisis migran yang ada hari ini tidak seperti yang terjadi di tahun 2015 seperti itu. Itu mungkin untuk jawaban yang pertama. Oke, baik, Bapak. Jadi pada kesimpulannya kebijakan Uni Eropa itu efektif. Ditambah lagi mereka juga menjalin kerjasama dengan Turki untuk terkait permasalahan isu imigran ini. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Ukraina telah mengajukan keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa, yang menjadi salah satu isu politik utama di kawasan tersebut. Keanggotaan Ukraina di Uni Eropa memiliki implikasi geopolitik yang sangat signifikan. European Commission and European Parliament adalah lembaga yang berperan penting dalam proses penilaian dan persetujuan anggota negara yang baru masuk ke Uni Eropa. Konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina dan juga Rusia bisa mempengaruhi keputusan Uni Eropa terkait penerimaan Ukraina sebagai anggota. Apa pendapat Bapak terkait hal ini, Pak? Oke, baik. Terkait mengenai krisis di Ukraina, pertama lihat dari sisi Ukraina, maka kita bisa mengetahui bahwa Ukraina itu adalah the frontier of Russia, gitu ya. Jadi dialah halaman depan Rusia ketika berinteraksi dengan Eropa atau Uni Eropa. Nah, pada dasarnya Uni Eropa sendiri sebenarnya tidak ingin menjadikan Ukraina itu sebagai suatu negara anggota. Walaupun berdasarkan Copenhagen Accord di tahun 1993, Uni Eropa tidak bisa memaksakan atau tidak bisa, apa ya bahasanya, tidak bisa kemudian juga menolak permohonan Ukraina secara langsung. Tetapi para petinggi Uni Eropa, khususnya di zaman Angela Merkel sebagai kanselir Jerman, Merkel menganggap bahwa stabilitas di kawasan Eropa itu jauh lebih penting ketimbang hanya menerima Ukraina sebagai negara anggota. Hal ini dikarenakan adanya konsekuensi yang sangat dalam jika Ukraina itu harus bergabung ke Uni Eropa. Di satu sisi, Uni Eropa memang memiliki konsep yang namanya enlargement atau perluasan wilayah Uni Eropa menuju timur. Jadi kita tahu bahwa Uni Eropa ini aslinya adalah negara-negara yang berada di sisi barat Eropa atau yang dikenal sebagai Eropa Barat yang berhaluan demokrasi liberal pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian ketika tembok Berlin runtuh tahun 1990, Jerman melakukan unifikasi
Dan tahun 1991 Commonwealth of Independent States yang merupakan perpanjangan dari Uni Soviet bubar, maka boleh dikatakan Uni Eropa semakin memiliki kepentingan untuk melakukan ekspansi ke wilayah tengah dan timur, yang merupakan wilayah bekas pengaruh atau bahkan bagian dari Uni Soviet. Nah, makanya dibuatlah konsep enlargement tersebut, dan kemudian mereka membuat kriteria yang disebut sebagai Copenhagen Criteria di tahun 1993 atau Copenhagen Accord. Nah, sehingga dengan adanya Copenhagen Accord ini, negara-negara Eropa Tengah ataupun Eropa Timur, atau bahkan negara Eropa Utara dan Selatan yang belum bergabung ke Uni Eropa bisa mengajukan proposal pengajuan untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Nah, ketika melakukan enlargement ini, tentu ini akan menjadi direct threat buat Rusia. Kita sekarang melihatnya dari sudut pandang geopolitik. Karena jika misalnya negara-negara tersebut, negara Eropa Tengah, negara Eropa Timur, kemudian bergabung ke Uni Eropa, maka Rusia itu akan terisolasi. Sehingga di kemudian hari, potensi-potensi ancaman yang akan didapatkan oleh Rusia itu semakin nyata. Tetapi Rusia punya kartu truf, istilahnya kartu penting yang kemudian menciptakan balance of power di wilayah Eropa pasca Perang Dingin. Apa kartu trufnya ini? Yaitu adalah energi. Uni Eropa, negara-negara Eropa, Uni Eropa itu sangat ketergantungan dengan energinya Rusia. Oke, sehingga dibuatlah sebuah mekanisme yang menarik di mana Rusia tetap memasok kebutuhan energi Eropa Barat, Eropa Tengah, tapi di satu sisi jangan mengganggu hal-hal sensitif yang bisa membuat Rusia merasa terancam. Ukraina sendiri sebenarnya sudah diberikan berbagai macam manfaat dari aspek geopolitik wilayahnya. Di satu sisi negara mereka memang berada di tengah-tengah yang menjadi hub antara Uni Eropa dan Rusia. Tetapi yang menarik adalah sebenarnya Rusia memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi Ukraina. Mereka mendapatkan akses gas yang murah, kemudian mereka juga mendapatkan investasi berupa pembangunan pipa-pipa gas yang panjang yang melintasi wilayah Ukraina, sebelum nanti akhirnya dipecah ya ke berbagai macam wilayah di Eropa, mau utara, mau tengah, ataupun yang selatan. Nah, dari sini sebenarnya jika kita mengacu pada kondisi demikian, maka sebenarnya seperti yang saya bilang di awal, Uni Eropa nggak mau untuk mempermasalahkan soal Ukraina ini. Kalaupun misalnya ada pemimpin Ukraina yang mau bergabung ke Uni Eropa, ya sah-sah saja, tetapi tidak akan di ACC, bahasa dalam negeri, di ACC oleh Uni Eropa sendiri, terutama Jerman sebagai big player di dalam Uni Eropa, kecuali jika Rusia memang mengizinkan. Tapi jika Rusia tidak mengizinkan, maka mereka tidak akan mengaksesi Ukraina sebagai negara anggota. Dan ini kasusnya banyak. Contoh apa? Turki. Turki sudah mengajukan keanggotaan Uni Eropa itu dari tahun 1960-an. Tapi sampai sekarang kan tidak diterima. Dengan ya itu lain hal ya. Tapi ini juga sama. Jadi bedakan antara ketika mereka bukannya tidak mau menerima. Jadi kalau misalnya mau mendaftar untuk sebagai anggota sah-sah saja, tapi tolong pada akhirnya kami yang menentukan diterima atau tidak. Dan salah satu variabel yang harus kami pertimbangkan ketika menerima Anda adalah kami harus mendapatkan lampu hijau dari Rusia. Karena kalau kami nggak mendapatkan lampu hijau dari Rusia, maka akan tercipta masalah baru. Dan itu bisa mengganggu stabilitas Eropa secara keseluruhan. Termasuk dalam hal ini masalah perekonomian. Seperti itu. Jadi, dan kita tahu sendiri di Ukraina terdapat dua kubu besar yang pro-Rusia dan pro-Eropa. Dan mereka selalu berganti-gantian berkuasa. Tahun 1990, Leonid Kuchma itu pro-Rusia. Kemudian di tahun 2004 terjadi revolusi oranye, ya kan? Vladimir Yushchenko itu kemudian naik menjadi presiden dan dia adalah pro-Eropa. Kemudian, bukan Vladimir, tapi Viktor Yushchenko itu naik menjadi pemimpin di Ukraina.
Tetapi di tahun 2010 kalah dalam pemilu dan Viktor Yanukovych yang pro Rusia kemudian berkuasa. Kemudian digantikan oleh pemimpin perempuan mereka, Yulia, saya lupa nama belakangnya, Yulia siapa gitu, yang pro Barat. Kemudian Yanukovych menang lagi, sampai pada akhirnya muncullah si Zelensky. Nah, Zelensky ini kan tidak paham tentang politik. Dia hanya memahami bahwa ya ini adalah dunia yang pro ya mereka dia mungkin basisnya adalah liberal sehingga menganggap bahwa ya bergabung ke Uni Eropa atau bahkan NATO itu adalah suatu konsekuensi yang akan mendatangkan keuntungan bagi Ukraina, tapi tidak memahami konteks geopolitik di dalamnya. Nah, ini lain persoalan yang bisa kita bahas di lain waktu. Tapi itulah yang menyebabkan menjadi mengapa krisis Ukraina itu bisa terjadi. Dan saya ingin menggarisbawahi yang menjadi persoalan bagi krisis Ukraina sebenarnya bukanlah Uni Eropa, tapi NATO. Karena yang menjadi ihwal awal kenapa Rusia sampai harus menginvasi Ukraina adalah karena Ukraina tetap bukan bergabung ke Uni Eropa, karena Rusia tahu mekanisme di Uni Eropa ini panjang, dan Putin yakin bisa meyakinkan pemimpin-pemimpin Eropa, khususnya Barat, itu untuk tidak menerima Ukraina. Tapi masalahnya ketika bicara sama NATO, ini ada variabel X yang kita sebut dengan Amerika Serikat, yang punya kebutuhan lain tentang Ukraina secara geopolitik. Apakah Amerika Serikat kemudian berpikir tentang masalah ekonomi, stabilitas Eropa? Kan tidak. Kenapa? Karena itu bukan domain utama mereka. Itu memang menjadi kepentingan mereka, tapi bukan kepentingan nasional secara langsung. Sehingga ketika Amerika Serikat memberikan lampu hijau bagi penerimaan Ukraina misalnya sebagai anggota NATO, ya itu menjadi direct threat buat si Rusia. Apalagi kalau kalian juga buka peta Eropa, negara-negara Baltik yang juga berbatasan langsung dengan Rusia di sisi utara, itu juga sudah masuk ke dalam Uni Eropa ataupun NATO, seperti Latvia, Lithuania, dan Estonia. Nah, jadi kalau misalnya mereka harus kehilangan Ukraina, apalagi Ukraina memiliki garis panjang, perbatasan yang panjang dengan Rusia, ini jelas menjadi ancaman. Nah, inilah yang menjadi persoalan mengapa isu Ukraina ini bisa muncul ya. Jadi kalau misalnya saya baca di pertanyaan, memang ini bukanlah mengenai masalah Uni Eropanya, tapi lebih kepada masalah NATO-nya. Karena di dalam Uni Eropa, sebagaimana yang saya sampaikan dan ingin saya tekankan kembali, mereka memang punya Copenhagen kriteria sebagai dasar untuk menerima suatu negara bergabung ke dalam keanggotaan Uni Eropa, tetapi pada akhirnya akan dikembalikan pada proses politik. Dan mereka cukup sadar bahwa mereka sulit untuk menciptakan bargain yang positif dengan Rusia, dalam arti ketika maksudnya bargain itu mereka nggak punya suatu bargain untuk menekan Rusia untuk agar mereka bisa mengizinkan Ukraina masuk ke Uni Eropa. Dan inilah yang ingin dijaga oleh Uni Eropa sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Berarti Ukraina itu boleh-boleh saja masuk ke ke Uni Eropa, tetapi ada Uni Eropa harus mempertimbangkan juga stabilitas ekonominya dengan Rusia, begitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Uni Eropa memiliki hubungan politik dan ekonomi yang kuat dengan berbagai negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara di Afrika. European External Action Service atau EEAS adalah lembaga yang mengelola hubungan diplomatik Uni Eropa dengan negara-negara di luar kawasan. Brexit telah mengubah dinamika hubungan antara Uni Eropa dan Inggris. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang kerjasama dengan Uni Eropa pasca Brexit? Karena Brexit ini juga bersinggungan juga dengan isu perpolitikan di Uni Eropa. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, sebenarnya pertama yang harus kita pahami bersama adalah bahwa Inggris itu tidak pernah merasa nyaman berada di dalam Uni Eropa,
mereka sebagai negara besar, negara imperialis ya dan kolonial yang sangat masyhur di abad ke-18 sampai ya pertengahan abad 20, tentu memiliki suatu cara pandang tersendiri terhadap mitra-mitranya di Eropa. Nah, yang sehingga ketika Inggris keluar dari EU itu bukanlah sesuatu hal yang mengagetkan banget gitu ya. Walaupun ya sangat tetap disayangkan, tetapi banyak banyak pihak yang sudah memprediksi bahwa kelak Inggris bisa jadi keluar dari Uni Eropa. Kemudian terkait mengenai masalah hubungan dengan Uni Eropa sendiri, antara Inggris dan Uni Eropa itu memiliki suatu perjanjian. Jadi mereka memiliki perjanjian yang tetap mengatur hubungan di antara Inggris dengan Uni Eropa maupun negara-negara anggotanya. Jadi sebagaimana kita tahu, Uni Eropa dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya itu cenderung fleksibel, tidak kaku ya. Artinya gini, ada beberapa negara itu yang memang dari awal tidak bergabung ke dalam Uni Eropa, tetapi bisa memiliki atau bisa menjalin hubungan strategis melalui perjanjian-perjanjian khusus. Seperti Swiss misalnya. Mereka, Swiss itu memiliki perjanjian khusus dengan Uni Eropa dan bisa menikmati beberapa kebijakan Uni Eropa, seperti Schengen Agreement misalnya. Walaupun Swiss tidak bergabung ke Uni Eropa, tapi mereka tergabung dalam Schengen Agreement. Sama juga misalnya dengan Inggris. Inggris bahkan sebaliknya, mereka adalah anggota Uni Eropa, tapi tidak gabung dari tidak masuk ke dalam Schengen Agreement sejak pertama kali dibuat tahun 1985. Nah, sehingga persoalan mengenai keberadaan Inggris dan Uni Eropa ini sebenarnya tidak terlalu menjadi isu yang krusial di Eropa sendiri maupun di Inggris, karena potensi ekonomi di antara mereka tetap bisa terjalin melalui adanya kesepakatan khusus antara Inggris dan Uni Eropa. Justru yang ingin saya tekankan mungkin ya, ini lebih kepada bagaimana kemudian posisi Inggris misalnya dalam konteks arsitektur keamanan Eropa. Karena Inggris awalnya adalah the Big Three. Jadi Uni Eropa walaupun memiliki awalnya ya 28 negara anggota, waktu Inggris masih join, itu ada 3 negara yang sangat sentral. Ada Jerman, ada Prancis, ada Inggris. Nah, ketiga negara ini juga yang memiliki populasi besar, sehingga mereka lah yang menyumbang tentara yang banyak di dalam pasukan gabungan Uni Eropa. Nah, ketika Inggris ini keluar, maka secara otomatis ini akan menjadi suatu isu menarik dari sisi komposisi dari aspek militer. Nah, karena kalau misalnya ekonomi seperti yang saya bilang itu relatif lebih mudah untuk dicari solusinya. Tapi kalau misalnya dari aspek keamanan, militer yang berbicara langsung soal kedaulatan, maka ini akan menjadi lebih dilematis. Dan ini pula yang terjadi. Apalagi kita tahu bahwa ya walaupun Inggris tidak akan menyerang negara-negara Eropa atau sebaliknya, tapi setidaknya keberadaan mereka tetap dianggap sebagai satu variabel penting bagi menjaga keamanan Eropa. Nah, tetapi sampai sekarang mekanisme mengenai bagaimana kontribusi Inggris di dalam menjaga stabilitas keamanan di Eropa ini yang belum ada. Nah, ini yang masih menjadi tantangan. Apalagi kita tahu bahwa jika berbicara soal keamanan di Eropa, maka masih dipengaruhi sedikit banyak oleh NATO. Walaupun Uni Eropa sendiri sudah beberapa kali menggodok rencana untuk membuat atau memiliki pasukan tersendiri di luar pengaruh NATO. Karena kalau misalnya bicara NATO, itu pasti ada peran dari Amerika Serikat, dan itu bisa jadi intervensi, dan salah satu hal yang akan menghambat atau menjadi tanda tanya besar bagi Uni Eropa ketika mereka ingin menjadi pemain besar di dunia global. Karena untuk menjadi aktor global, maka bukan hanya masalah ekonomi saja yang mereka harus sumber daya ekonomi yang mereka harus miliki, tapi juga bagaimana kontribusi mereka dalam keamanan dunia.
Nah, inilah yang kemudian mungkin ke depannya bisa menjadi suatu kajian yang menarik bagaimana kontribusi Inggris terkait masalah keamanan pasca Brexit seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi Inggris itu kalau terkait kerjasama ekonomi itu tidak terlalu masalah dengan Uni Eropa, tetapi isunya itu terkait mekanisme dalam penjagaan keamanan kawasan Eropa dengan Inggris dan juga Uni Eropa. Oke, demikianlah 3 topik utama terkait isu-isu politik dan juga kawasan Eropa yang kita bahas hari ini. Mungkin dari teman-teman teman-teman dari kelompok yang lain mau bertanya terkait 3 topik utama tadi, mungkin boleh untuk raise hand dan juga mengajukan pertanyaannya jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sudah aman sepertinya. Kalian semester berapa? Semester 4, Bapak. Oh, angkatan 2022 ya? Iya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin kalau dari aku udah lengkap sih posisi atas yang ingin kita tanyakan semalam. Oke. Dari yang lain, dari Ana, Raisa, Eko, dan juga Abi, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri wawancara kita hari ini? Fauzia itu sepertinya ada dari Kak Habib. Oke, boleh Kak Habib, silakan pertanyaannya. Sudah cukup. Kedengeran ya? Kedengeran. Iya, maksudnya ya sudah cukup dari saya. Oke, baik. Jadi, dari teman-teman jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kita akhiri saja sesi wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Maaf sekali jika kami mungkin mengganggu kesibukan Bapak atau agak sedikit terhalang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi dokumentasi wabarakatuh. tidak? Yang boleh Boleh, boleh. mungkin Ya dokumentasi. Siapa yang screenshot? Langsung aku bayar. Oke, 1, 2, 3 aja. Oke, ulang. 1, oke lagi 1, 2, 3. Ya udah selesai. Terima kasih, Oke, Pak. berarti sudah ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas atas undangannya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang dalam menjawab. Tapi semoga apa yang disampaikan sudah bisa memberikan masukan yang berarti buat tugas teman-teman. Mungkin saya izin undur dulu karena saya memang harus segera untuk rapat. Sukses selalu, semoga lancar kuliahnya, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Sama-sama. Bapak. Terima kasih, Pak. Saya izin live.